Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam dunia kerja saat ini, yaitu pentingnya manajemen talenta. Mari kita mulai. Dalam persaingan global yang semakin ketat, modal finansial atau teknologi bukan lagi satu-satunya penentu. Kualitas sumber daya manusia kini menjadi faktor utama keberhasilan organisasi. Talenta dengan kinerja unggullah yang mendorong inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Tanpa manajemen talenta yang baik, organisasi berisiko mengalami skill gap, turnover tinggi, hingga krisis kepemimpinan di masa depan. Lalu, apa sebenarnya manajemen talenta itu? Berbeda dengan manajemen SDM daya manusia. Konvensional yang cenderung administratif dan reaktif, manajemen talenta adalah pendekatan yang strategis dan proaktif. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem berkelanjutan untuk memastikan orang yang tepat berada pada posisi yang tepat di waktu yang tepat. Ini mencakup analisis posisi kunci, identifikasi karyawan berpotensi, hingga penyusunan program pengembangan untuk menjamin keberlangsungan kepemimpinan organisasi. Penerapan strategi ini membawa dampak besar bagi organisasi. Manajemen talenta meningkatkan produktivitas dan menjamin ketersediaan pemimpin masa depan melalui perencanaan suksesi. Selain itu, biaya rekrutmen bisa turun karena karyawan berbakat lebih loyal dan employer branding perusahaan menjadi lebih kuat. Bagi karyawan, manfaatnya juga sangat terasa. Mereka mendapatkan jalur karier yang jelas, akses pelatihan dan mentoring, serta secara psikologis merasa lebih dihargai. Hal ini menciptakan rasa memiliki atau sense of belonging yang kuat. Namun, kita harus objektif. Kelebihannya memang meningkatkan daya saing dan retensi, tapi ada kekurangannya, yaitu membutuhkan biaya besar untuk pelatihan dan sistem, serta risiko munculnya kecemburuan sosial atau kesenjangan internal antar karyawan jika tidak dikelola dengan adil. Untuk melihat gambaran nyatanya, mari kita bedah studi kasus pada PT Arunika. Perusahaan ini mengalami kegagalan dalam manajemen talenta. Penyebab utamanya adalah mereka hanya fokus pada 10% karyawan terbaik saja. Programnya terlalu eksklusif dan elitis, serta kurang transparan dalam kriteria seleksi. Akibatnya, muncul budaya terfragmentasi kami versus mereka. Mayoritas karyawan merasa diabaikan, yang akhirnya memicu gelombang pengunduran diri atau resign massal. Belajar dari PT Arunika, solusi perbaikannya adalah terapkan program yang lebih inklusif dan transparan. Sediakan pelatihan atau upskilling bagi seluruh karyawan, bukan hanya segelintir orang. Serta seimbangkan penghargaan dan kembangkan berbagai jalur karier sesuai potensi masing-masing individu. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa manajemen talenta bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan strategis. Penerapan yang tepat akan meningkatkan daya saing, loyalitas, dan inovasi. Bagi karyawan, ini memberi arah karier dan ruang belajar. Namun, organisasi harus waspada terhadap risiko ketidakadilan seperti yang terjadi pada PT Arunika. Pendekatan yang terlalu eksklusif justru dapat menjadi bumerang. Kunci keberhasilannya ada pada keseimbangan, transparansi, dan pengembangan yang berkelanjutan.